majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang. Assalamualaikum dari Allah warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, alim ulama cerdik pandai, serta seluruh yang hadir atau mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada petang ini di hari Senin kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk tajdidu al-ahad, untuk mengasah keimanan kita, menambah keyakinan kita dengan saling mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar yang membuat kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Besar, dengan harapan Allah memberi kita imbalan pahala yang sangat besar. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi besar junjungan alam yang telah berdakwah dengan sebenar-benarnya, menyampaikan nasihat kepada umat dan menyampaikan amanah risalah dengan penuh amanah. Oleh itu kita ingin kepadanya dekat dan berharap di hari kiamat dapat syafaat. Oleh itu banyak-banyaklah mengucapkan salam diiringi salawat kepada beliau, karena sedekat-dekat kita dengannya pada hari kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan kepadanya salawat. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa sallama taslima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah. Sesungguhnya hidayah kepada Islam itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dan mahal, tapi tidak bisa dibeli dengan sekalipun dengan Taj Mahal. Tahu Taj Mahal? Tidak bisa dibeli dengan uang yang banyak, jabatan yang tinggi, atau kekerabatan yang dekat. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh itu, orang yang Allah inginkan dia dapat hidayah itu, maka Allah mudahkan baginya, lapangkan hatinya, dan dia jadikan dia mengerti dan paham betapa bernilainya hidayah itu, sehingga sekali dapat takkan dilepas lagi. Thumama ibn Uthal Al-Yamami dahulu adalah seorang pembenci Nabi alaihissalatu wassalam. Dia tertangkap dalam suatu sariyah, peperangan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa ke Madinah, lalu diikatkan di salah satu tiang Masjid Nabawi. Setiap selesai salat, Nabi alaihissalatu wassalam mendatanginya, menanyakan keadaannya. Kaifa haluka ya Thumama? Qala, dia menjawab, in tamnun ala syakir. Kalau engkau berbuat baik, artinya dengan melepaskan saya, engkau berbuat baik pada orang yang pandai berterima kasih. Wa in qatalta zadam. Kalau kau membunuh, ingat pembalasan. Artinya orang yang punya darah yang terhormat, dia petinggi atau kepala suku Yamamah. Nabi SAW tidak memperpanjang cerita, dia tinggalkan. Besok datang lagi, Nabi menanyakan hal yang sama, jawabannya sama, yaitu kalau kau membebaskan, memberi kebaikan pada orang yang pandai berterima kasih. Kalau tidak, jangan coba-coba membunuhku, karena saya punya darah terhormat, pemimpin di Yamamah. Ketiga, masih tetap pertanyaannya, kaifa haluka ya Thumama, bagaimana keadaanmu? Nabi menanyakan. Subhanallah, Nabi alaihissalatu wassalam setelah 3 kali dan jawabannya tetap sama, seorang yang punya izzah, dia tidak mau dipaksa. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat untuk melepaskannya. Ketika dilepas, dia berlari seperti layang-layang putus tali, mencari tempat mandi. Dia mandi, lalu kembali dengan wajah yang berseri-seri dan duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Nabi katakan, kenapa sekarang masuk Islam? Dia katakan, kalau saya kemarin masuk Islam, kalian akan menuduh saya atau orang menuduh saya masuk Islam karena takut. Ya, dalam keadaan terikat.
Tapi sekarang setelah saya bebaskan dan selama beberapa hari saya di sini memperhatikan, ternyata apa yang selama ini diisukan tentang Nabi SAW justru sebaliknya yang diperlihatkan. Ya, biasalah orang-orang yang memusuhi Nabi SAW, media-media nasional dan internasional pada masa itu, tapi bukan koran ya, bukan medsos, tetapi melalui berita mulut ke mulut sampai ke seluruh penjuru Arab bahwa Nabi Muhammad itu menakutkan, dia tukang sihir, dia orang gila dan seterusnya, jahat dan sebagainya. Ternyata dia dapatkan justru sebagai tawanan dia tetap diberikan perhatian. Coba bayangkan, Nabi yang langsung datang mengunjunginya sallallahu alaihi wasallam, kemudian tak ada disiksa dan selalu diberikan kebutuhannya. Akhirnya dia mengaku ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kunta ya Rasulullah abghadan nasi ilayya au ma min wajhin fid dunya illa wa wajhuka abghadu ilayya. Sebelum ini ya Rasulullah, tidak ada wajah orang di dunia yang paling saya benci kecuali wajahmu. Wa ammal an faqad sirta ahabba wajhin ilayya fid dunya. Sekarang engkau menjadi orang yang paling aku cintai di dunia. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya hidayah itu datang dan diberikan. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kisah tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di masa itu, begitu mahal sekali, begitu mahal, karena untuk membelinya saja atau mendapatkannya melalui jalan yang sulit, harus menghadapi keadaan yang tidak menggembirakan. Bilal disiksa di tengah terik matahari tanpa baju, dibaringkan di atas batu panas, lalu ditimpakan ke atas badan atau diletakkan di atas badannya batu yang panas. Tetapi karena dapat hidayah, lidahnya tak lepas dari mengucapkan ahad, ahad, ahad. Tauhid yang sudah masuk ke dalam hati seseorang, sehingga seperti kata Heraklius, raja atau kaisar Romawi, di saat memanggil dan menginterogasi Abu Sufyan ibn Harb al-Umawi sebelum beliau masuk Islam, dan Nadi adalah pentolan orang-orang Quraisy, dia bertanya, hal irtadda ahadum minkum an dinihi ba'dama aslam, adakah mereka murtad setelah masuk Islam? Apa jawabannya? La, tidak ada yang murtad. Karena apa? Di masa-masa sulit seperti itu, orang masuk Islam justru karena memang dengan keyakinan, bukan karena orang ramai sehingga ikut-ikutan, karena berisiko tinggi. Tuan-tuan tahu sendiri bagaimana keluarga Yasir disiksa, disakiti sampai Sumayyah Ummu Yasir menjadi syahid pertama dalam Islam, wanita disiksa sampai mati oleh Umayyah ibn Khalaf, sampai mati. Begitu mahalnya, tapi sekali dia dapat, dia tak lepaskan, sekalipun nyawa lepas dari badan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya sehingga dimudahkan hatinya menerima Islam.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena Nabi tadi dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sehingga kata-kata atau istilah mendapat hidayah bukan hanya dikenal pada orang yang non-muslim lalu masuk Islam, tetapi orang-orang Islam pun juga ada yang dikatakan belum dapat hidayah, yaitu hidayatut taufiq, yaitu hidayah untuk menerima dan meyakini serta mengamalkan dan mendakwahkan serta sabar di atasnya. Sebab ittafaqas salaf, sepakatlah para ulama, para as-salaf, bahwa seseorang alim tidak bisa disebut alim rabbani, seorang ulama yang rabbani ahlus salat, sampai dia mempelajari ilmu lalu mengamalkan ilmu, kemudian mendakwahkan dan mengajarkan ilmu, kemudian sabar dan tegar dalam mengajarkan, mendakwahkan ilmu tersebut. Kalau soal mempelajari ramai, tapi pas giliran meyakini dan mengamalkan mungkin ada yang tereliminasi. Soal berdakwah ramai, tapi yang sabar dan tegar di atas al-hidayah juga ada yang tereliminasi. Berapa banyak orang yang berguguran dengan alasan takut terjerumus fitnah, ala fitnati saqatu. Justru mereka dia dalam fitnah lah berguguran. Orang yang istiqamah pada asalnya, tetapi di tengah jalan pada berguguran. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Karena mungkin ketika mendapatkan tidak dipegang erat-erat dan kuat, sehingga mudah terlepas karena belum mati diikat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayatut taufiq, yaitu diberikan tasdid, diberikan kekuatan, kemauan dan keinginan untuk melaksanakan apa yang diketahui dari hidayah, sehingga tak lepas dari kita sampai kita menemui ajal. Ada beberapa sebab yang Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Di antaranya adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayah itu akan tetap bersama kita bila selalu dalam keadaan beriman. Ada yang bertanya, mana yang lebih dulu, iman daripada dapat hidayah? Hidayah dulu atau beriman dulu? Tidak bertentangan. Siapa yang dapat hidayah akan beriman, dan siapa beriman dapat hidayah. Karena ini adalah dua sebab akibat. Bila salah satunya ada, yang lain tetap ada. Seperti sifat malu dalam diri kita. Innal haya wal imana qurina jami'an. Sesungguhnya malu dan iman itu selalu bersama. Bila salah satunya hilang, yang lain pun minggat. Maka kita lihat, bila ada orang yang berbuat maksiat, tak ada malunya, tak ada segannya, pastikan imannya sedang tidak ada, atau sedang kosong, atau sedang rendah. Tapi kalau masih ada imannya, maka dia akan bersembunyi setidaknya. Dia lakukan tapi dia sembunyi. Karena Nabi katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahir. Umatku berdosa mungkin akan diampuni kecuali yang terang-terangan melakukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka kita, ada seorang sahabat menasihati saudaranya yang sangat bersifat pemalu. Lala Nabi katakan, da'hu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Biarkan dia tetap punya sifat malu, karena sifat malu itu tak mendatangkan kecuali kebaikan. Sebab kalau sifat malu masih ada, kita akan dalam kebaikan yang banyak. Tapi kalau sudah sifat malu sudah tiada,
akhirnya membuat kita malu. Ya, karena malu tidak ada, akhirnya bikin malu. Dulu anak-anak gadis Melayu kalau dilihat menunduk malu. Sekarang banyak di antaranya bila dilihat menyeruduk bikin malu. Ya. Dulu kalau belum sah menikah, bahkan sudah tunangan, bahkan sudah akad tapi belum walimah, belum berani berpelukan di atas Honda. Sekarang baru kenal sekali kedip mata, baru diginikan sekali, langsung pelukannya 120 km per jam, kata orang. Wallahu musta'an, tanpa malu. Makanya bila sifat malu sudah ada, tidak ada, yakinlah dia akan membuat malu. Makanya orang tua, para pendidik, tolong jangan hilangkan rasa malu dari anak didik kita. Biarkanlah perempuan malu pada laki-laki, laki-laki malu pada perempuan, sebab itu adalah iman. Dan bila iman itu hilang hidayah, sehingga dia bikin malu keluarga. Maka tolong dipilihkan teman-teman anak kita yang selalu menjaga malu, khususnya kaum wanita. Karena wanita itu memang pada fitrahnya pemalu. Makanya jarang wanita yang melamar. Wanita selalu dilamar. Cuman karena laki-laki sekarang banyak malu melamar, akhirnya dilamar oleh perempuan. Ini masuk kadang ada yang melamar kan? Karena awak tidak melamar-lamar, akhirnya dilamar. Jadi jangan pemalu ya untuk melamar. Nah, tapi sifat malu itu adalah iman. Allah SWT mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah akan beri hidayah hatinya. Ya subhanallah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah beri hidayah pada hatinya. Jadi beriman pada Allah dan Rasul adalah modal besar untuk tidak melepas keimanan kita, tidak melepas hidayah itu. Makanya apapun syubhat yang disampaikan, tidak tergerak dan tak goyah. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi pulang dari Mi'raj, pagi hari Nabi duduk dekat Ka'bah termenung bagaimana cara untuk menyampaikannya. Belum selesai masalah dakwah ini, datang lagi masalah kan Isra Mi'raj. Pasti nanti secara ini tidak bisa diterima secara logis, secara dia tidak punya alasan filosofis, ya, susah untuk dibenarkan kecuali oleh orang-orang beriman. Datang pula Abu Jahal yang pertama ketemu. Abu Jahal nengok Nabi termenung dekat Hajar Aswad di Ka'bah. Pagi-pagi dah termenung kawan, katanya. Dia bukan simpati, tapi dapat kesempatan untuk menyakiti. La haula wala quwwata illa billah. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Usriya bil laila min al masjidil haram ila al masjidil aqsa, thumma urja bi ila as-sama. Saya malam tadi Isra dan Mi'raj. Ya. Mendengar itu Abu Jahal serasa di atas angin, sehingga dia masuk angin. Ya, serasa di atas angin. Ini kesempatan untuk mendustakan, karena dia tahu bahwa ke Baitul Maqdis memerlukan waktu. Sekarang Muhammad bilang dalam semalam dah kembali. Naik pesawat apa? Musim pandemi enggak ada tiket. Di masa itu tidak ada pesawat. Perjalanan sebulan penuh ke Baitul Maqdis. Akhirnya dia cari orang yang pandai, pintar. Ini Abu Jahal ini pintar nih, harus diakui. Tukang syubhat itu banyak yang cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak laku syubhatnya. Ya, tidak laku syubhatnya. Karena dia harus pandai mencampurkan hak seperti batil, yang berarti seperti hak. Kalau tidak pintar, kalau tidak cerdas, tidak bisa bikin syubhat. Jelas? Atau mau bikin syubhat harus pintar. Kalau tidak laku. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, sama dengan barang KW nampak kadang lebih mengkilat dari yang asli. Dulu ketika pertama sampai di Saudi, nengok
Apa dulu kan apa namanya jam tangan rado. Tahu rado? Enggak tahu ya. Bulu tangkis yang tuh tahu ya, bulu rado. Nah, bulu tangkis bukan. Jam tangan rado kan termasuk jam mahal itu ya. Enggak tahu dulu kan. Saya enggak tahu juga, enggak pernah. Enggak, jam tangannya enggak ada gitu, mana tahu. Nah, baik. Enggak dijual orang 10 rial. Kok bisa 10 rial? Mengkilat macam emas. Ternyata imitasi. Dipakai 2 jam berubah jadi hitam. Nah, kaum muslim kena pelu langsung berubah warna. Ma'asyarul kiram. Tetapi penampak langsung mengkilat seperti lebih dari aslinya. Ma'asyarul kiram, Abu Jahal cerdas. Yang dicarinya siapa? Orang yang bila bisa ditundukkan, yang lain lebih mudah ditundukkan. Dicari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu diajaklah Abu Bakar berbincang dengan bahasa logis. Karena dia orang akademis. Diajak Abu Bakar, kita ke Baitul Maqdis atau ke Paris, apa nama, ke Syam berapa lama? Abu Bakar kan sering. Dia tahu ya sepekan, sebulan. Kalau ada orang yang mengaku semalam pulang balik, menurut kamu gimana? Abu Bakar lebih pintar lagi. Ya, Abu Bakar lebih pintar lagi. Yang bilang itu siapa? Tuh kawanmu si Muhammad. Kalau dia yang bilang pasti benar. Dah habis. Langsung kalau dia yang bilang pasti benar. Makanya hidayah itu terpelihara dengan baik karena iman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dalam keadaan apapun, syubhat tak memban. Makanya ketika Allah mengatakan Allah di atas misalnya, Nabi juga mengatakan di atas, lalu antum datang orang kepada antum atasnya bertempat dan sebagainya. Enggak, yang bilang dia pasti benar. Yang bilang tidak siapa? Yang bilang tidak Rasul? Enggak. Yang bilang tidak sahabat? Tidak. Yang bilang tidak Allah? Tidak. Yang bilang tidak siapa? Orang yang tidak pernah ke langit. Semua yang pernah ke langit bilang Allah di. Semua yang pernah ke langit bilang Allah di langit, di atas. Allah di mana? Mulai bingung lagi. Nanti bahaya Ustaz, berarti bertempat dia. Itu adalah syubhat. Tapi kalau untuk beriman, kalau Allah dan Rasul bilang pasti benar. Seandainya gimana-gimananya itu urusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang bilang siapa? Allah. Yang bilang siapa? Rasulullah. Lalu ada orang mengatakan kalau di atas mesti begini, mesti begitu. Siapa yang bilang? Si fulan, alim, si fulan. Dari mana dia dapat? Dari pikirannya. Memangnya langit bisa dipikirin? Ada ulama itu yang sampai ke langit meneliti? Ada? Enggak ada. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit? Sampai. Dan dia yang bilang bahwa Allah di langit. Dan itu yang disampaikannya kepada umatnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah beri hidayah hatinya, mudah menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah meragukan, maka apapun tak masuk. Nabi datang, Nabi sekarang menjelaskan, tidak juga akan diterima. Apa pasal? Karena dari awalnya keraguan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, sahabat dulu mengatakan al-imanu qablal, tidak masuk materi. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Seperti dikatakan oleh Samurah bin Jundub. Kami dulu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Sebab Al-Quran kapan jadi hidayah? Bila pembacanya beriman. Kalau tidak ada hidayah. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman pada yang gaib. Beriman pada yang gaib bisa pakai rumus analogi?
Bisa pakai kias? Tidak. Makanya beriman pada yang gaib tak ada jalan kecuali berita yang sahih. Kalau pakai rumus analogi pasti menganalogikannya ke makhluk atau sesuatu yang nampak. Yang nampak saja dengan yang tidak nampak tidak bisa dikiaskan. Surga saja antum tidak bisa mengkiaskannya dengan apa yang ada di dunia ini, apalagi yang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka hidayah yang pertama yang menjadi sebabnya adalah iman. Siapa yang beriman pada Allah, Allah beri hidayah hatinya, seperti dalam surah At-Taghabun ayat 11. Wih, waktu begitu cepat berlalu dengan antum nih. Hah? Senyum-senyum antum tuh bikin suasana begitu berlalu begitu cepat. Iya, begitulah. Kalau kita sedang senang, waktu tak terasa habis. Makanya kalau sedang makan waktu tak terasa. Sebentar aja, tapi kalau sedang ujian lama terasa. Ya. Allah musta'an. Baik. Apalagi ngaji. Baik. Ma'asyarul kiram dan mahadar. Yang kedua, min asbab hidayah adalah al-i'tisamu billahi wa bihablillah. Dalam surat Ali Imran ayat 101 Allah mengatakan, wa man ya'tasim billahi faqad, macam mana pula ni, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang beriktisam, apa makna iktisam? Al-isma, apa makna isma? Tak tahu juga. Maksum, apa makna maksum? Terpelihara. Jadi iktisam billah, siapa yang berlindung kepada Allah, siapa yang berpegang kepada Allah. Orang minta berlindung berpegangnya. Siapa yang iktisam, yaitu berpegang kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah SWT, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Oleh itu ikhwati fillah, kemudian dalam surah Ali Imran juga Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan berpencar atau jangan bercerai-berai. Apa makna berpegang teguh pada tali Allah? Yaitu pada wahyu yang diturunkannya, yaitu berupa al-huda wa dinil haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yaitu hidayah dan agama yang hak. Di antara tafsirnya al-huda wa dinil haq seperti disebutkan oleh At-Tabari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya al-huda al-ilmun nafi' wa dinul haq al-amalus salih. Berarti ilmu yang bermanfaat dan amal saleh itu yang Allah kirim melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang itu kuat-kuat. Makanya memegang Alkitab itu tidak bisa dengan setengah-setengah. Khuzil kitaba biquwwah, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, pegang dengan kuat. Iktisam itu pegang kuat-kuat. Nah, apa ujungnya? Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia dapat hidayah ke jalan yang lurus yang kita minta dalam setiap rakaat salat kita. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak boleh berpegang kepada selain agama Allah kalau memang ingin dapat hidayah. Tapi kalau masih sebelah tangan pegang Al-Quran, sebelah lagi pegang koran, berita koran begini, berita Al-Quran begini, antum akan mudah digoyahkan. Itulah sebabnya kaum muslimin, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Miftahu Daris Sa'adah, beliau mengatakan, man akhadhal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang mengambil ilmu
dari mata airnya ilmu, yaitu dari Allah dan Rasul langsung. Tapi bukan maknanya itu dapat wahyu pula nanti, bukan. Kan wahyu kan sudah ada, Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada, jelas. Ngambil ilmu langsung dari situ. Makna langsung di sini bukan pula baru lahir baca Quran langsung baca hadis paham sendiri, bukan juga, karena semuanya berproses. Nabi paham Quran diajar oleh Jibril, iya, bukan Gabriel, diajar oleh Jibril. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Gurunya lu super cerdas dan super cepat, Jibril alaihissalam. Kemudian sahabat menerima dari Nabi, diajar oleh Nabi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, belajar mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat belajar dari Nabi. Kunna nata'allamu asyra ayatin, kami belajar 10 ayat. La natajawazuhunna hatta nata'allama minhul ilma wal amal, kami tidak melewatinya sampai dapat ilmu dan amal dari ayat yang 10 itu. Tidak dilangkai dulu. Subhanallah. Kemudian para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in dan seterusnya. Kita pun dulu antum ngajar ngaji langsung dari Ram Rahim dapat ngaji? Enggak kan? Iya kan, enggak. Harus berproses juga. Belajar dulu alif, ba, ta, tha, jim, ha, sampai ya kan? Habis itu mulai berbaris a, i, u, ba, bi, bu dan seterusnya. Habisnya dapat satu baris, baris dua lagi, ba dua di atas ban, ba dua di atas di bawah, bin ba dua di atas di depan, bun, ban, bin, bun dan seterusnya. Habis itu mulai dirangkai-rangkai lagi sampai bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Habis itu masuk SD, masuk MDA, dulu namanya MI, Madrasah Ibtidaiyah. Habis itu masuk pondok dan seterusnya. Bukan maknanya ambil Al-Quran langsung itu antum tidak berguru, bukan itu maksudnya. Ini kadang banyak salah paham. Ya, sehingga memangnya tidak pakai ulama kita. Siapa pula yang belajar bisa tanpa guru? Tidak ada. Nabi saja pakai guru dia. Belajarnya cuman guru tidak banyak. Ini kadang-kadang dipersoalkan juga. Gurunya sikit kan ya. Ya kalau gurunya satu orang guru setara banding sejuta, tak apa banyak-banyak guru. Daripada guru, ini mohon maaf, ini gurunya satu, tapi hafiz Quran, hafiz hadis, hafiz apa lagi? Semuanya. Belajar dengan satu guru ini 25 tahun. Ini gurunya 50 orang. 50 guru itu berapa orang? Tidak tahu sampai sekarang. Baik, anggaplah 50. Tetapi tak satu pun yang hafiz Quran. Baca Quran belepotan semuanya. Jelas? Ini tidak punya gurunya, ada profesor. Ini guru banyak profesor, tapi profesor tapi tidak pandai baca Quran. Mana yang lebih hebat, dia atau antum? Tidak ngaku, diuji sekarang. Nah, jadi guru itu bukan banyaknya yang jadi rujukan, tapi mutunya. Ditambah lagi mutu muridnya juga. Ya, murid di samping guru yang bermutu juga murid yang bermutu. Ada murid duduk 12 jam tidak bisa menghafal kecuali 2 baris. Ada murid duduk setengah jam hafal setengah halaman. Beda mutunya enggak? Ya beda. Kemudian ada murid kalau baca buku setengah jam langsung ngantuk. Baca WA 5 jam tak ada ngantuk. Ya kan? Ada murid yang 14 jam dia belajar enggak ngantuk-ngantuk. Tentu beda mutunya, jelas. Nah, kalau gitu tidak ada istilah sedikit guru banyak guru, tetapi adalah mutu guru dan mutu murid. Nabi gurunya hanya satu orang. Siapa nama? Muhammad. Oh, tidak pakai Muhammad atau ya? Nah, tahu nanti bilang Muhammad Jibril pula kan? Iya.
yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian sahabat, gurunya berapa? Satu juga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad SAW. Jadi guru, betul pada asalnya kita banyak banyak spesialisasi. Enggak. Tapi kalau seandainya guru itu semua dia kuasai, antum punya satu guru ada cukup. Jelas? Ini kan banyak orang menghujat, kadang menghujat Syekh Albani guru tidak banyak katanya. Tengoklah gurunya dulu, guru antum berapa banyak? Jelas? Kemudian mutu murid juga. Antum berapa buku antum sudah baca? Yang sudah tamat. Ini kan saja anak agama nih sebentar lagi nih. Saya tanya kemarin, sudah berapa buku tafsir yang antum tamatkan? Ini jadi ulama tafsir nanti nih. Iya. Ya. Jadi mohon maaf ya, jadi ulama tafsir tapi belum hafiz Quran. Di sana sopir taksi dah hafiz Quran 30 juz. Di sini profesor tafsir juz 30 dah lupa-lupa, ingat. Beda. Jadi masalahnya bukan di gelar, bukan di banyak guru, tetapi di mutu serta waktu yang diberikan. Maka asyarul muslimin ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Nah, orang yang mengambil ilmu dari ainul ilmi sabat, dia akan kokoh karena dia tahu nilainya. Karena perkataan Allah dan Rasul tidak mungkin dibandingkan dengan perkataan siapapun ulamanya. Jelas kan? Bahkan perkataan Allah dengan Rasul saja tidak mungkin kita samakan. Perkataan Allah lebih tinggi daripada perkataan Rasul, tetapi Rasul lebih paham perkataan Allah daripada kita. Maka kita cari tafsirnya firman Allah dalam sunnah Rasulullah SAW. Makanya siapa yang ambil ilmu dari ainnya, dari yang jernih itu, dia akan sabit, kokoh. Wa man akhadhal ilma min jarayanihi, siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya, akhadhathu amwazul fitani wasyubuhat, gampang terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat. Ya, banyak orang 2-3 hari berubah nih. Kemarin akrab-akrab, sekarang saling menghujat misalnya. Kenapa? Karena lambat mengetahuinya, karena berenang di air keruh. Kalau antum minum air jernih, sabit, sehat walafiat. Tapi kalau biasa minum air keruh, maka lambat mengenalnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Itu gara-gara situ bunyi nak? Di situ azan tadi ya. Ya maka sini nyambut dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Padahal saya sudah inilah, saya tidak paham lagi caranya untuk mematikannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi, tetapi yang ngambil ilmu dari jarah ini gampang terombang-ambing, bimbang. Kenapa? Tidak cukup dengan ilmu yang Allah berikan dan Rasul jelaskan. Keluar dari keduanya membuat hidayah itu lambat atau tidak kuat, sehingga mudah lepas. Wa malat bil ibarat, sampai-sampai dia lebih melihat kepada retorika yang hebat. Bila retorikanya hebat, berarti ini keterangan yang benar. Dia lupa bahwa retorika bukanlah satu-satunya. Betapa banyak orang yang retorikanya bisa memutar balik fakta. Maka Nabi SAW ketika datang orang minta putuskan hukum kepadanya, dia bilang, innakum takhtasimuna ilayya, kalian sekarang mengadukan perkara kalian pada saya. Wala rubbama ahadukum alhanu bihujjatihi min akhi, bisa saja ini lebih hebat menyampaikan alasannya dari yang ini. Innama ana ahkum bima dhahara, saya hanya menghukum seperti apa yang kalian jelaskan. Ini katanya ini uang milik dia, ini dia bilang milik dia. Ini lebih pandai menjelaskan, ini kurang fasih menjelaskan. Akhirnya dihukum berdasarkan keterangan tadi, kecuali antum punya saksi yang menguatkan. Saksi nggak ada, tapi dia lebih pandai menjelaskan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, betapa banyak kebatilan karena retorika menjadi lebih unggul daripada
yang benar karena tidak pandai berretorika. Jadi antum belajar juga retorika nanti menyampaikan kebenaran. Kalau enggak, kita banyak yang tenggelam oleh retorika. Waqtalafat alil aqwal, sehingga dia bingung oleh banyaknya pendapat. Kita di zaman ini banyak dari orang bingung mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Alasannya, asal ada pendapat jangan didebat, jangan disalahkan. Subhanallah. Apakah semua pendapat benar? Ya tidak. Lalu kenapa tidak boleh disalahkan? Nanti tersinggung. Oh, rupanya takut tersinggung. Kalau tersinggung tidak usah jadi berpendapat, karena pendapat itu bukan semuanya diterima. Antum kalau rapat nanti, kalau gampang tersinggung, jangan ikut rapat. Ini banyak ini setelah rapat, sebelum ikut rapat hebat apa akrab, tapi setelah rapat habis itu tidak mau ketemu lagi. Usulan saya tidak pernah diterima, ya kata. Baperan sekali kaum muslimin. Apalagi masalah agama. Ya, jadi tidak boleh baperan. Sampaikan. Lalu ternyata hujah antum tidak ini. Ya, kalau harus kita akui. Kalau hujah lemah, maka kita pindah ke yang kuat. Kalau mau pertahankan juga, cari hujah yang kuat sampai bisa dianggap benar. Tapi kalau seandainya hujahnya lemah, ya terimalah, kembali ke hujah yang kuat. Begitulah seharusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berpegang teguh kepada tali agama Allah adalah salah satu sumber yang membuat kita kokoh dalam memegang al-hidayah, petunjuk itu. Karena ini sekali dapat jangan sampai dilepas. Karena kalau lepas bisa berbalik dia. Awalnya maksud, akhirnya memusuh, sehingga banyak yang mantan sunnah katanya. Bangga pula mantan sunnah, mantan salaf katanya. Akhirnya menjadi khalaf, bangga pula. Awalnya dulu di depan, sekarang jadi di belakang, jadi bangga di belakang. Harusnya antum selamanya di depan kan bagus. Ya, tapi dalam kebenaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Mantan kiai. Allah musta'an. Tapi azan dulu. Tafadhal. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.
ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga yang menjadi sebab kita kokoh dalam mendapatkan dan mempertahankan hidayah taufik yang memudahkan kita mengikuti dan menaati adalah doa. Subhanallah, Allah SWT menjadikan doa itu sebagai ibadah kita. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan dia termasuk yang paling disenangi Allah SWT. Bahkan setiap ibadah kita disyariatkan di dalamnya doa. Bahkan doa untuk tetap dalam hidayah itu, dapat hidayah itu di dalam amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan, yaitu dalam salat kita di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, berikan saya hidayah untuk tetap di jalan yang lurus. Siapa? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. Oleh sebab itu kaum muslimin jangan anggap enteng doa. Doa itu adalah silahul mu'min, senjata orang beriman. Kalau antum sedikit berdoa, berarti sedikit bawa senjata. Padahal musuh setiap hari di sekeliling kita mengintai kita. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu, kan ini musuh kita, melihat kalian, mengawasi kalian dari tempat yang kalian tidak lihat. Ini musuh tidak kelihatan. Makanya kita punya silah, punya senjata yang menjaga kita untuk tetap di jalan istiqamah, di jalan hidayah. Makanya keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Syaitan saling berteriak sesama mereka, kaifa bika billazi qad wuqiya wa hudi. Bagaimana kau nak ganggu orang yang sudah dilindungi dan sudah diberi hidayah. Subhanallah. Doa keluar rumah membuat kita dibimbing, dipelihara, diberi hidayah. A'udzubillahi an adillah au udallah. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari sesat atau disesatkan. Wa a'udzubika an azlima
au uzlama, minta perlindungan kepadamu dari menzalimi atau dizalimi. Wa a'udzubika an azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan. Wa a'udzubika an ajhala au yujhala alayya, berbuat jahil atau dijahili. Nah, syaitan mengatakan kaifa bika billazi qad wuqiya wa hudiya, bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah dapat hidayah dan sudah dapat perlindungan dari Allah SWT. Nah, doa itu semuanya membuat kita semakin kuat memegang hidayah. Makanya sebelum tidur kita juga berdoa. Nah, siapa yang membaca doa itu mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan hidayah, mata alal Islam. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta faman mata min lailatihi mata 'alal Islam. Siapa yang mati ketika tidurnya setelah membaca doa ini, maka mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, karena tidak masuk surga kecuali yang mati dalam keadaan Islam. Nasalah, orang sekarang berdebat sekarang nih, orang mati dalam keadaan kafir masuk surga atau tidak, katanya kan itu. Boleh tidak dikatakan masuk neraka atau tidak? Ya, daripada berdebat itu pastikan antum mati dalam keadaan biarlah orang berdebat itu, kita jangan. Yang penting saya harus mati dalam keadaan Islam. Maka banyak berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya hidayah itu senantiasa bersama kita. Sebab mudah tidak lepas. Makanya sering-sering kita membaca doa juga pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, a'udzubika min azabi al-qabr, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri, dan seterusnya. Semuanya doa akan mengokohkan kita dalam hidayah taufik, dan itulah yang akan mengokohkan kita. Kemudian yang keempat yang menjadi penguat sebab kita kokoh dalam hidayah sehingga pegangan kita tak lepas adalah as-sam'u wa ta'ah lillahi tabaraka ta'ala, mau mendengar dan menaati, mau mendengar dan mau taat kepada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa basyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, yaitu perkataan Allah, perkataan Rasul, fayattabi'una ahsana, dan mereka mengikuti perkataan yang terbaik itu, perkataan Allah dan Rasul. Apa balasannya? Ulaika alladzina hadahumullah, merekalah orang yang Allah berikan hidayah. Oh, ternyata taat pada Allah menambah kokoh dalam hidayah. Jadi dengarkan apa kata Allah, dengarkan apa kata Rasulullah, kemudian taati, jangan dibantah. Tapi kalau sudah ada keraguan, makanya unsur pertama iman tadi penting. Bila sudah iman bagus, kita tidak akan mau menentang. Tapi bila iman tak bagus, akan ada keraguan yang menyebabkan kita menyimpang. Karena itu kaum muslimin, dari langkah awal tadi beriman pada Allah dan Rasul. Bila Allah dan Rasul mengatakan, pasti benar. Bila Allah dan Rasul memerintahkan, pasti baik. Bila Allah dan Rasul melarang, pasti tidak baik. Jangan banyak belok kiri dan kanan, apalagi masuk ke simpang-simpang. Nanti antum jadi penyimpang, atau orang yang menyimpang. Apalagi kalau jadi ustadz dan ulama, jadi namanya ulama menyimpang, ustadz menyimpang. Maka tetaplah berada di jalan yang
lurus sehingga tidak ada penyimpangan. Nah, baik. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 18. Yang kelima. Ini waktu terpaksa dikejar Ustaz. Ya, orang sudah qamat, kita belum. Dan kerjanya harus selesaikan juga malam ini. Ya. Yang kelima adalah at-taubah wal aubah wal audah. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang taubat disebut dapat hidayah. Awalnya makan riba, penghasilan besar dari riba, lalu dia tinggalkan riba, dapat hidayah. Tidak mungkin meninggalkan kecuali karena taubatan nasuha. Awalnya menjadi orang penyamun besar, lalu dia bertaubat kembali pada Allah, akhirnya menjadi ahli ibadah, bahkan disebut dengan abidul haramain, ahli ibadah dari dua tanah suci Makkah dan Madinah. Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, awalnya penyamun besar yang ditakuti sehingga orang tak berani berlewat di malam hari, tapi akhirnya menjadi tempat orang minta fatwa dan keikhlasan hati. Itulah Fudail ibn Iyad, karena setelah taubat mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innallaha yudhillu man yasha." Katakanlah, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan dia tunjukkan kepadanya jalan menuju kepadanya bagi orang yang taubat. Jadi taubat kaum muslimin menyebabkan hidayah itu kuat pada kita. Makanya jangan tunggu-tunggu. Misalnya sedang riba, oh tunggulah dapat modal dah kaya nanti baru tinggalkan. Enggak. Sekarang kita tahu haram, tinggalkan. Atau misalnya pacaran, awalnya kita tidak tahu, setelah kita tahu, tunggulah setelah menikah, dan nikah tidak pacaran lagi. Iyalah, dan nikah dan pacaran dipukulin sama istri nanti. Tidak, sekarang tinggalkan. Daripada pacaran lebih baik urus surat menikah. Urus surat menikah. Kan tidak payah, ada seperangkat alat solat cuma. Dan berhemat lagi. Ketika pacaran tinggalnya sendiri-sendiri. Bila pergi berdua sembunyi-sembunyi. Ya kan? Tapi kalau sudah nikah langsung selebrasi. Ini kami sudah suami dan bini. Ya. Tidak ada lagi yang ditakuti. Belanja lebih irit. Dulu satu motor satu orang. Ini satu motor dua orang. Atau peganglah erat-erat. Bisa hemat. Dulu bensinnya dua motor berapa sebulan? 100.000. Sekarang tinggal satu motor 50.000, hemat. Makan dulu satu bungkus satu orang habis, sekarang satu bungkus berdua kenyang. Iya kan, hemat lagi. Sekali makan 10.000 ampera, 100.000 put opera. Tergantung makannya di mana. Kalau ampera cukup 10.000, dah hemat sekali makan 10.000. 3 kali makan 30.000. Berarti sehari hemat 30.000. Sebulan 30 kali 30, tak pakai begitu. 900.000. Berarti setahun dimakan saja sudah hemat. Coba sebulan 900 kali 12. Ya Allah, tidak pada berhitung atau? 10 juta? 10 juta? 10 juta berapa ratus setahun? Kali 4 tahun 40 juta hematnya. Jelas? Jelas. Sewa kamar kalau masing-masing berapa? 500. Sekarang bisa sewa satu kamar berdua. Berarti sebulan hemat 500.000. 500.000 kali setahun 6 juta. Subhanallah, menikah hemat, murah meriah. Makanya jangan lambat-lambatkan, cepat lobi orang tua. Kalau sudah cinan, sudah pengen, daripada pacaran lari-lari sembunyi-sembunyi, dilihat orang, digertak, dan sebagainya, kemudian bikin kerja orang. Ya Pak, bikin kerja orang lain gitu.
Tidak ditegur salah, ditegur timbul masalah. Allah musta'an. Oleh sebab itu jangan lama-lama berpacaran, karena itu adalah jalannya syaitan. Dapat hidayah ini, ambil segera, jangan dilepas. Ikat dia dengan selembar surat nikah. Jelas? Ini hidayah kaum muslimin. Ketika dia datang, jangan dilepaskan. Baik, bertobatlah kepada Allah SWT, karena taubat itu menyebabkan kita dapat hidayah dan kokoh di dalamnya. Yang keenam adalah as-salah, salat. Antum nak dapat hidayah, salat tak mau, atau salat selalu di rumah, atau salat sekali hari raya, ya, plus hari raya 6. Hari raya ada salatnya, ya. Oh, berarti tidak hari raya namanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Antum nak dapat hidayah, tak solat, tak mungkin. Allah SWT, Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha, apa katanya, man ahabba ayyalqallaha gadan musliman falyuhafidh ala hadhihi salawatil khams. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok dalam keadaan Islam, jaga solat 5 waktu ini. Innallaha syara'a lakum sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan bagi kalian sunnanal huda, sunnah-sunnah hidayah. Wa innahunna la min sunanil huda. Sesungguhnya solat-solat ini adalah jalan-jalannya hidayah. Kalau kalian jaga salat itu, kalian dapat hidayah. Wa idza taraktum la dalaltum. Kalau kalian tinggalkan, kalian akan sesat. Makanya di antara salat itu mesti dilaksanakan di masjid, karena disitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selalu salat di masjid, hidayah itu akan datang. Apalagi di masjidnya ada pengajian. Ini salat terlambat, pulang paling cepat. Ada pengajian, tak sempat. Apa sebab? Banyak tugas yang harus dikerjakan. Sampai di rumah ternyata bukan bikin tugas, tapi tancap gas. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ketujuh adalah al-mujahadah, yaitu berusaha kuat dalam menempuh jalan Allah SWT. Ya, berusaha berat solat, bermujahadah kita untuk menjaganya selalu di rumah Allah. Berat puasa, bermujahadah kita untuk melaksanakan. Berat menuntut ilmu, bermujahadah kita mendapatkan atau mengikutinya. Nah, saat itu Allah akan lihat bagaimana kita bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ridha kami tunjukkan baginya jalan-jalan yang menyampaikan kepada kami. Ma'asyiral kiram, Al-Kabut ayat 29. Dan yang ke-8 adalah ittiba'us salafis salih, mengikuti as-salaf as-salih. Apa sebab? Karena mereka semuanya alal huda. Siapapun yang belajar sirah dan belajar sejarah, tak akan bertemu satu pun sahabat yang terlibat dalam aliran sesat. Banyak aliran sesat lahir di masa-masa akhir masa sahabat. Ada Qadariyah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, tetapi tak satu pun sahabat yang terlibat aliran sesat. Allah menjamin, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian wahai para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Oleh sebab itu, tuan-tuan nak tahu jalan hidayah, lihat bagaimana sahabat Nabi SAW, bila mereka sepakat dalam suatu masalah mengerjakan, pegang itu kuat-kuat, jangan dilepas. Dan bila mereka sepakat meninggalkan suatu amalan, ya, walaupun masyhur dilakukan orang di zaman kita, ibadah tertentu,
amaliyah tertentu mereka sepakat meninggalkan, dan mungkin dilakukan zaman itu tapi mereka sepakat meninggalkan, maka jangan ragu melepaskan, karena di situ tidak ada hidayah. Karena hidayah itu ada pada petunjuk mereka yang Allah sanjung, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila kalian beriman, mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Ya, ketika ada amaliyah yang mencurigakan, yang tak ada dalilnya, kembali ke sahabat Nabi SAW, mereka lakukan, ternyata sepakat mereka tidak melakukan. Yang kedua, tidak ada halangan untuk dilakukan di zaman itu, ternyata mereka sepakat meninggalkan, maka jangan ragu untuk meninggalkan, karena itu bukan jalan hidayah. Karena jalan yang keluar dari jalan mereka adalah jalan menuju penyimpangan demi penyimpangan. Nasallallahu alaihi wa ta'ala afiyah. Semoga Allah SWT kokohkan kita, sekali dapat jangan dilepaskan. Ya, sekali dapat jangan lepas. Nanti mancing-mancing terus, dapat lepas, akhirnya abi umpan ikan tak dapat. Belajar banyak, tak satu pun diamalkan. Belajar banyak, tak satu pun diyakini. Belajar banyak, hafalan banyak, tak ada yang nampak buktinya. Karena tidak sedikit orang ilmunya banyak, iya, tapi tidak nampak hasilnya. Antara orang berilmu dengan tidak berilmu tak lihat bedanya. Ya, pas ada rebutan ikut juga berebut. Pas terlambatan ikut juga terlambat. Pas saling hasad ikut juga saling hasad, dengki ikut juga dengki, mencemooh ikut juga mencemooh. Apalagi yang tinggal? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga Allah SWT memberikan kita jalan-jalan yang sudah disebutkan, al-iman, i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah dan jalannya, dan selalu mengandalkan doa, dan kemudian taat dan mau mendengar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dan mengikutinya, sering-sering bertaubat kepadanya bila ternyata yang kita lakukan salah dan keliru, kemudian selalu menjaga salat 5 waktu pada khususnya di rumah-rumah Allah, karena disitulah Allah akan menunjukkan jalan kepada kita, kemudian bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk beramal dalam agama ini dalam segala segi sesuai dengan kemampuan masing-masing diri. Dan terakhir, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini adalah pokok-pokoknya, yaitu mengikuti as-salaf as-salih, yaitu para sahabat yang telah Allah jadikan sebagai barometer, indikator benar salahnya cara kita beragama. Semoga Allah SWT mudahkan kita mengikuti mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan ini. Ke 8 poinnya paham kan? Ini kok diam? Ini tidak ujian, Nah, udah paham? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Takut nanti tambah panjang. Ya, saya dapat, antum udah paham dengan saya, bagus. Ya, kalau gitu kita tutup sajalah, karena sudah jam 8. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa-bisa sampai jam 9. Menyesal antum bertanya nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.